Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini merupakan anjuran kepada kita semua untuk selalu ingat alhamdulillah dan banyak mengucapkan alhamdulillah, karena Al-Quran sudah menegaskan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak engkau dustakan, yang tidak engkau akui, yang tidak kau rasa. Yang mana Allah itu yang belum memberi nikmat kepada kita itu. Dan ayat itu diulang-ulang dalam satu surat lebih dari 30 kali. Tuh. Oleh karena itu senantiasa kita diingatkan apa? Bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa sholat maghrib berjamaah di masjid ini, alhamdulillah. Kita bisa sabar menanti sampai isya di masjid mengikuti pengajian, alhamdulillah. Ngoten Pak. Dan itu penting. Kita bisa merasa tanpa karunia Allah kita nggak bisa memperoleh kebaikan yang seperti ini. Ini penting. Mulai pagi sampai sore, alhamdulillah. Surat Al-Fatihah, surat pembukaan, diawali dengan alhamdulillah. Setelah membaca bismillah. Ya, mudah-mudahan syukur kita ini menjadikan Allah senantiasa menambah karunia-Nya kepada kita. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, karunia Allah itu akan ditambah. Karunia yang kayak apa? Terserah Allah, tapi yang pasti ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi kalau kufur, Allah mengingatkan bahwa siksa Allah itu amat pedih. Kita teruskan. Kemarin sampai di mana Pak kajiannya Pak? At-Taubah ayat 36. Kemarin ya. Berkaitan dengan bulan Hijriyah. Kalau bulan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan Muharram itu sudah ada. Bulan Safar itu sudah ada. Jauh sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada nama bulan itu. Dan jumlah bulan itu berapa kemarin Pak menurut Al-Quran? 12. Dan itu juga ditetapkan oleh Allah sejak Allah
menciptakan alam ini. Diinformasikan itu oleh Allah. Oleh karena itu, supaya bisa menghitung hari, maka dalam perkembangan berikutnya ditemukan ilmu astronomi, ilmu falak, yang di dalamnya ada ilmu hisab. Karena perjalanan hari itu berdasarkan perjalanan bulan. Bulan-bulan ini, Pak. Pada zaman Nabi belum ditemukan ilmu falak ini. Sehingga di dalam menetapkan bulan yang terkenal bulan Ramadan, Syawal yang pertama ya, dengan ru'yat, kalau tidak kelihatan mendung gitu ya, dengan istiqmal atau dengan kira-kira. Yang namanya bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Sekarang sudah ada ilmu hisab, sudah diketahui kapan bulan itu di atas ufuk. Yang jadi perdebatan itu bukan di atas ufuknya. Di atas ufuk itu bisa dilihat oleh mata apa belum gitu loh. Yang jadi perdebatan itu di situ. Nggih. Pokoknya di atas ufuk ya sudah, berarti sudah penanggalan baru. Itu di satu sisi. Oh enggak, harus bisa dilihat. Supaya bisa dilihat tingginya 3 derajat. Nah itu baru kemudian jadi persoalan di situ. Persoalannya di situ. Karena yang satu pokoknya di atas ufuk, yang satu harus bisa dilihat. Nah, itu. Kalau di bawah ufuk, ya tentu belum mau di bawah ufuk kok. Tapi yang jelas itu bahwa bulan itu diantara gunanya diciptakan oleh Allah untuk menghitung jumlah hari dalam satu bulan, jumlah bulan dalam satu tahun. Itu diterangkan dalam surat Yunus ayat 5. Maka kalender kemudian disusun. Cuma umat Islam ini belum memiliki kalender yang bersifat global, universal itu belum. Kayak kalender Masehi itu. Loh, kalender Masehi itu juga perjalanannya cukup panjang. Dulu bulan terakhir atau bulan 12 itu Februari dulu. Sekarang malah menjadi bulan kedua. Itu mengalami perubahan. Karena itu berdasarkan kesepakatan itu. Sebab matahari itu tidak pernah berbeda setiap hari. Besar kecilnya itu nggak pernah berbeda. Perjalanannya juga tetap. Yang berubah itu bulan. Mulai kecil, besar, kecil lagi. Gitu. Makanya bulan Februari itu jumlahnya sisa 28, lebih 1/4 hari menurut hitungan tahun Masehi. Masehi itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Rasulullah lahir itu 571. Jadi hampir 6 abad sesudah kelahiran Nabi Isa. 6 abad, Pak. Jauh ya 6 abad. Itu. Makanya kalender umat Islam ini belum mengglobal. Masih sifatnya lokal dan sangat lokal. Kita sesama orang Surabaya saja penetapan Idul Fitri, Idul Adha bisa berbeda kok kita itu. Sangat lokal Mas ya. Sehingga di dalam komprehensi umat Islam
di Turki tahun 2016 itu digagas bagaimana umat Islam ini memiliki kalender yang bersifat global. Tapi belum bisa terwujud. Gitu. Nah kemudian bulan yang jumlahnya 12 itu menurut Nabi ada 4 yang disebut dengan Ashurul Hurum. Yang 3 itu berdampingan dan yang 1 itu terpisah di antara bulan Sya'ban dan bulan Jumadil Akhir, yaitu bulan Rajab. Itu bulan haram. Dan di bulan haram ini disunahkan berpuasa. Terserah tanggalnya. Meskipun ada puasa lebih spesifik, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, hari Jumat yang lalu. Hari Jumat yang lalu itu tanggal 10 bulan Muharram, dan itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Keutamaannya bisa menghapus dosa kecil selama 1 tahun yang lalu. Tapi tentu tidak hanya berhenti di situ. Sesungguhnya kenapa sih kok ada puasa Asyura? Nah, itu antara lain ketika Nabi dalam berhijrah itu sampai di Medina, itu tanggal 10 bulan Muharram itu. Makanya Muharram dijadikan bulan pertama karena hijrah Nabi itu ya pada bulan ini itu loh. Hijrah Nabi itu ya bulan Muharram itu. Di Medina itu Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa. Lalu di Madinah apa ada orang Yahudi? Ada. Berbagai komponen itu ada di Medina itu. Berbagai suku itu juga ada. Lalu Nabi tanya, "Iki poso apa iki? Puasa apa hari ini? Orang-orang kok lagi berpuasa?" Sahabat Ansor itu menjawab, "Nabi, hari ini hari soleh, hari baik." Menurut mereka, karena pada hari ini, tanggal ini maksudnya itu, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, yakni Fir'aun. Itu dianggap hari soleh. Oh itu tak kata Nabi. Lalu Nabi menegaskan, saya sebenarnya lebih berhak daripada kamu. Kenapa? Karena Nabi merasa sebagai Nabi itu melanjutkan ajaran pokok para Nabi, tak terkecuali Nabi Musa. Disitulah kemudian Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Dan Nabi puasa. Bahkan menurut para ulama sebelum diwajibkan sholat wajib 5 waktu, sebelum diwajibkan puasa Ramadan kok sholat wajib 5 waktu, sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa tanggal 10 bulan Asyura itu, tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura itu puasa wajib. Begitu ada kewajiban puasa Ramadan, Nabi lalu menegaskan, siapa yang mau puasa silakan, siapa yang tidak ya silakan. Artinya hukumnya tidak lagi wajib menjadi sunnah. Tapi Nabi menegaskan, siapa yang puasa pada tanggal 10 bulan Asyura itu, bulan Muharram itu, hari Asyura itu, diampuni dosanya yang kecil selama 1 tahun yang lalu. Orang-orang berpuasa apalagi itu ada di dalam bulan haram.
Maka kemudian Nabi berikutnya, kalau bisa puasa itu jangan sama dengan orang Yahudi. Sehingga Nabi berharap tahun depan Nabi itu akan melaksanakan puasa pada tanggal 9. Tapi itu nggak kesampaian. Makanya supaya nggak sama dengan orang Yahudi, puasa ini bisa dilaksanakan tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11 atau tanggal 9, 10 dan 11. Seandainya tanggal 10 saja boleh, tidak apa-apa. Tapi Nabi menganjurkan supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Kemarin mboten lupa ya Pak ya? Mboten lupa ya, Jumat yang lalu ya? Lali biasa iki soalé gak tanggal apa. Nggih. Kalau diruntun ke belakang itu juga banyak peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram itu. Yang dialami para nabi. Nabi Adam diturunkan ke dunia, lalu tobatnya diterima oleh Allah. Gitu. Pada tanggal itu. Oh berarti pada masa Nabi Adam sudah ada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya kan sejak langit ini, bumi ini diciptakan sudah ada. Tuh. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang yang menenggelamkan ya, daratan yang ada sampai puncak. Itu ya tanggal ini. Loh berarti zaman Nabi Nuh itu ya tanggal 10 bulan Muharram sudah ada, sudah ada. Kalau Januari itu kan perkembangan berikutnya. Dan nama itu kan diambil dari nama para raja itu. Para penguasa. Kenapa Juli sama Agustus itu 31 kan begitu kan. Padahal bergantian kan gitu kan. Begitu Juli, Agustus 31. Padahal dalam tahun yang sama itu. Tuh. Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan di tengah lautan, lalu dibawa ke tepi, ikannya terdampar, Nabi Nuh bisa keluar dari perut itu namanya hidup di 3 kegelapan gitu. Diibaratkan seperti itu. Ikan itu sering disebut oleh Quran dengan Dzannun, nun itu. Makanya Nabi Nuh itu mendapatkan gelar Dzannun. Opo ikan nun itu apa ya? Tidak tahu. Ada orang mengatakan itu ikan hiu. ya karena besar, ikan hiu kan besar Pak itu. Tapi Quran menyebut nun, maka Nabi Yunus disebut dengan Dzannun. Dzannun. Tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Sudah ya. Ibrahim itu saking komitmennya terhadap tauhid, setelah menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya adalah zat yang menciptakan alam ini, bukan yang diciptakan. Maka semua alam ini bukan Tuhan, termasuk patung yang diberhalakan saat itu bukan Tuhan. Dan Nabi Ibrahim punya komitmen kuat, tidak terbawa arus. Karena melawan arus, Nabi Ibrahim ya
dikenai hukuman mati dengan cara dibakar. Selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Banyak, Pak. Nih, makanya kemudian ada ibadah puasa itu apa? Nabi Daud selamat dari tuduhan di pengadilan itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Daud itu ya terkena fitnah. Nabi Daud itu punya panglima perang. Istrinya itu cantik. Tuh, setelah dikirim perang itu ya terbunuh di medan pertempuran. Muncullah isu memang disuruh membunuh oleh Nabi Daud supaya terbunuh. Tuh, meskipun tidak dibunuh oleh musuh, para tentara dipesan beberapa orang oleh Nabi Daud. Sampai Nabi Daud dihadapkan ke sidang. Karena tuduhan itu, fitnah itu. Nah, itu bisa lepas daripada tuduhan itu. Tuh, itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kayak gitu. Bab Nabi Daud dituduh memang Nabi Daud menginginkan istri panglimanya itu. Kata lo, Pak. Lah ya Nabi lah kena fitnah seperti itu ya Pak itu. Lancet ini dikurban lah Kak. Nah, gitu loh Pak fitnahnya itu. Nabi Daud kan jadi raja loh, Pak. Nabi Daud itu. Kemudian itu Nabi Ayub yang sakit itu. Sampai ditinggalkan oleh banyak orang. Sembuh itu juga kena penyakit kulit kan Pak itu. Tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang lain-lain. Nah sehingga kemudian kita umat Islam dianjurkan oleh Nabi melaksanakan puasa sunnah. Dan hukumnya menurut para ulama fikih sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena itu kalau panjenengan membaca keterangan Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, beliau mengklasifikasi untuk kesempurnaan tingkat pertama itu bila puasa dilaksanakan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Yang nomor 2, tingkatan yang nomor 2, tanggal 9 atau tanggal 10, tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Tingkatan yang nomor 3 adalah puasa pada tanggal 10. Dari kata Asyura inilah maka bulan Jawa diberi nama bulan Suro. Meskipun bulan Suro ini mengandung banyak mistik Pak, terutama di lingkungan kerajaan. Misalnya kerajaan Solo, sampean Surakarta itu, di mana pada tanggal 1 Suro itu ya kerbau-kerbau putih itu dikeluarkan Pak itu ya itu. Pusaka-pusaka itu juga dikeluarkan semua itu. Ya, nggak tahu itu. Kenapa kok begitu saya nggak ngerti itu. Tapi minimal adalah mistiknya itu ada. Itu ada. Sehingga tradisi itu sampai sekarang masih terus dipertahankan. Tapi apapun Sultan Agung telah merubah itu. Bulan Jawa itu diberi nama bulan yang memiliki nilai Asyura menjadi Suro. Safar menjadi Sapar. Rabiul Awal menjadi Mulut karena ada kelahiran Rasulullah dan seterusnya. Ramadan menjadi Poso. Tuh, Syawal tetap. Dzulhijjah menjadi besar karena ada pelaksanaan ibadah haji.
Makanya orang Jawa menyebut bulan besar. Bulan besar itulah kemarin yang sudah kita bahas. Ada yang ditanyakan? Monggo, barangkali ada Pak. Sekilas dipersilakan. Monggo Pak, baik enten napa sing perlu ditanyakan. Mboten enten. Kita teruskan sekarang. Panjenengan buka surat Al-An'am lanjutan kemarin. Ayat 161, 162, 163. Kita bahas tentang tauhid dalam berbagai aspek atau tauhid dalam berbagai dimensi. Maksudnya seluruh aspek dalam hidup dan kehidupan ini harus berdasarkan tauhid. Dimensi apapun yang kita lakukan, yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini, dasarnya harus tauhid. Tauhid itu harus menjadi landasan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sehingga apa saja aktivitas kita dalam hidup dan kehidupan ini bisa bernilai ibadah. Dan insya Allah akan ikhlas itu. Nah, kita coba ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Monggo Pak. Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu telah memberimu petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia tidak termasuk orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim. Nah, ayat ini ada hubungannya dengan surat Al-An'am ayat 79 terkait dengan Nabi Ibrahim. Pernyataan Nabi Ibrahim setelah beliau menemukan siapa yang menciptakan alam ini, yaitu Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Itu setelah ditemukan. Sehingga karena Ibrahim menemukan siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu yang menciptakan itu lebih kuasa. Maha dalam segala-galanya, wong menciptakan langit kok dan seluruh isinya, menciptakan bumi dan seluruh isinya. Padahal sebelumnya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan sempat menganggap bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Karena itu benda-benda besar. Tapi menjadi ragu ketika semuanya tenggelam, tidak ada. Begitu menemukan bahwa Tuhan itu bukan itu, yang menciptakan itu semua, lalu Ibrahim membuat penegasan dan pernyataan. Penegasan dan pernyataannya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 79, dan itu merupakan di antara
bacaan iftitah di dalam sholat. Bacaan iftitah. Iftitah itu pembukaan. Sebelum membaca yang lain, dibuka dulu bacaan itu dengan bacaan itu, sehingga disebut dengan iftitah. Jadi iftitah itu bacaan pembukaan. Memang bacaan pembukaan itu macamnya banyak. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Siapa yang buka Pak? 79 dulu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Monggo Pak, dijawab. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang musyrik. Nah itulah bacaan loh Pak. Gitu. Bacaan iftitah. Wajjahtu wajhiyya. Oleh Nabi sering dibaca dalam sholat lail, sholat sunnah. Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Wajahku bukan sekedar menghadap begini, tidak. Wajah itu seluruh kehidupan ini. Wajah kan mewakili seluruhnya. Wajah ini hanya menunjukkan identitas sesungguhnya, mulai pucuk rambut sampai kuku ini loh siapa, itu bisa dilihat dari wajah. Kalau wajahnya tertutup, gak ketok, masih awake kelihatan. Siapa dia? Ya, bisa salah kita. Jadi wajah itu bukan sekedar wajah ini, tapi mewakili seluruh ini, seluruh diri kita ini, seluruh hidup kita ini. Jadi seluruh hidupnya Nabi Ibrahim, ya itu betul-betul dihadapkan kepada Allah, ngadep. Tuh. Oke. Tapi disebut dengan wajah. Oke. Wajah ini orang ngaji, ya dilihat wajahnya. Kalau wajahnya ke sana, orang mengatakan, nah itu berarti tidak menghadapkan, kan gitu Pak ya. Meskipun badannya menghadap ke sana, wajahnya noleh begini, ya berarti menghadap, kan gitu dia. Memang wajah ini identitas kok. Tuh. Wajahnya dihadapkan ke wajah Allah, kekuasaan Allah, wajah Allah, kebesaran Allah. Nah, di dalam ayat ini tidak disebut Allah, tapi disebut Zat yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Zat yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Supaya orang itu mikir, langit tidak ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah Tuhan. Yang diciptakan itu bukan, jangan dituhankan. Maka penegasannya bukan Allah, tapi pada kebesarannya Zat yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Orang kemudian tergambar yang mikir, loh, lah kalau alam segini besar, lalu kayak apa kemudian kebesaran Allah itu? Sebab Allah itu gaib, gak bisa dilihat oleh mata. Makanya kalau panjenengan belajar ilmu tauhid yang sudah masuk pada tataran ilmu kalam, wujud dan ada itu kan tidak sama. Katalah Pak, kalau ada itu bisa ada di mana, kapan adanya, itu, dan bagaimana adanya itu. Tapi kalau wujud itu ya ada di mana-mana, katalah Pak.
Kalau ada bisa tidak ada. Kalau wujud, ya wujud. Tidak ada tidak wujud itu tidak ada. Wujud itu ya wujud. Tuh. Karena gaib nggak bisa dilihat dalam arti adanya jenggelek, nggak bisa, makanya lalu dibedakan antara ada dengan wujud. Lah berarti adanya wujud di mana? Oh di mana-mana wong wujud toh. Ya di mana-mana wong wujud. Maka nggak disebut Allah zat. Kalau yang menguasai alam ini di mana-mana, ya tentu kekuasaannya meliputi di mana-mana. Wujudnya ya bisa menguasai di mana-mana ini. Makanya nggak disebut siapa Tuhan yang sebenarnya di sini. Bukan wajah tu wajia lillah, bukan begitu. Bukan. Dalam ayat ini itu. Ini luar biasa Pak penegasannya itu, nggak tanggung-tanggung ini. Makanya Ibrahim itu punya komitmen yang luar biasa dan tidak terbawa arus. Padahal mulai raja sampai masyarakat ya bertuhan pada apa? Berhala. Tapi Ibrahim tidak terpengaruh oleh itu. Ibrahim masih tetap Allah, masih tetap Allah Nabi Ibrahim itu. Hanifah, lurus, benar, lurus. Wis gak tola-tole, wis pokoknya siku. Makanya Ibrahim ditanya, ya, kamu mau pergi kemana? Ini dhaibun ilallah. Wa aina tadhabu? Kemana kamu hendak akan ya melaju dalam kehidupan ini? Ya, Ibrahim menjawab, ana dhaibun ila rabbi. Saya dalam hidup ini berjalan menuju Allah. Maka Ibrahim itu tidak pernah syirik, Pak. Sedikit pun tidak pernah syirik. Syirik dalam arti li ghairillah itu tidak pernah. Bukan syirik dalam arti menyembah. Orang bertauhid itu kan intinya iyaka, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau tidak iyaka, syirik. Kan itu. Tuh. Tapi pertolongan itu Pak, namanya isti'anah. Lah, dalam kajian tauhid, pertolongan itu ada 3. Ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosa. Nanti itu ada kajiannya sendiri itu. Dan itu semua adalah iyaka, hanya kepadamu. Iyaka nasta'in. Tapi nasta'in itu ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosa. Ini bukan istighosa yang ada di masyarakat loh, bukan loh ini. Tapi istighosa dalam kaitan dengan isti'anah, maksudnya itu. Nanti maksudnya di situ nanti itu. Ibrahim. Jadi tidak pernah. Wa ma'ana minal musyrikin, saya enggak pernah syirik. Maka sikap ini kemudian oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah untuk membuat pernyataan pula dalam bentuk perkataan. Kul, katakan Muhammad. Berkata kepada siapa? Kepada semua sahabat saat itu. Ya kepada kita juga yang diabadikan dalam Quran. Bilang pada umatmu Muhammad itu. Innani hadani Rabbi, sungguh aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, bilang kamu pada orang-orang itu bahwa kamu telah diberi petunjuk oleh Allah jalan yang lurus, sehingga yang dijalani oleh Nabi itu adalah jalan yang lurus. Dinan kiyaman, jalan lurus itu adalah agama yang benar. Agama yang benar. Tidak salah Pak, enggak, benar. Agama yang benar. Ya, agama yang benar. Millata Ibrahim Hanifah, itu adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ibrahim itu agamanya apa? Ibrahim itu orang apa? Saman buka Pak, di surat Ali Imran itu Pak, ayat 67 itu saman buka Pak.
Sudah ketemu, Pak? Dan nggih, monggo dibaca. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Nah, Tetapi dia adalah seorang yang Muslim dan dia tidaklah termasuk orang Muslim. Ibrahim itu siapa? Muslim. Lu yang bilang siapa? Allah dalam Quran. Ibrahim itu wong apa? Muslim. Yang bilang siapa? Nah, itu Ali Imran ayat 67 tadi itu. Oh, bukan Nasrani, Pak, bukan. Bukan Yahudi juga bukan. Ibrahim itu apa? Muslim. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 131, idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, kamu berserah dirilah gitu. Ya. Berserah dirilah kepada Tuhanmu itu. Ibrahim menegaskan aslamtu lirabbil alamin. Saya berserah diri, berislam kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Itu sikap Nabi Ibrahim itu. Lalu Nabi membuat penegasan. Wa makana minal musyrikin, karena Ibrahim itu tidak termasuk orang musyrik, enggak pernah syirik sedikit pun. Maka nanti kita teruskan, Pak, nanti diberitahu ya lanjutan ayat ini ya. Karena intinya ayat yang berikutnya ini. Ini yang saya katakan tadi, tauhid multi aspek dan multi dimensi, gitu loh Pak, dalam hidup ini. Tapi ayatnya dimulai dari sana. Nanti inti ayatnya itu ada yang pada berikutnya itu 162, 163. Tapi sejarahnya begitu tadi itu. Nah, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.